Halo semua, perkenalkan nama saya Ilma Nadia, saya dari Prodi Sekretaris. Di sini saya akan menjawab 15 pertanyaan dari Kak Jule untuk menuntaskan nilai UAS pengembangan kepribadian. Menurut saya, interpersonal skill sangat penting untuk menjalani hubungan baik dengan orang lain. Kemampuan ini membantu kita untuk berkomunikasi secara efektif, memahami orang lain, dan membangun hubungan yang positif di lingkungan sendiri maupun lingkungan kerja. Menurut saya, mencintai diri sendiri adalah dasar untuk mencintai orang lain. Ketika kita menerima dan menghargai diri kita sendiri, maka kita lebih mampu untuk memberikan kasih sayang yang tulus tanpa validasi dari orang lain. Menurut saya, penampilan menarik sangat penting untuk kesan pertama, tetapi bukan faktor utama untuk menjalani sebuah hubungan. Yang paling penting adalah sikap yang baik, komunikasi yang baik, dan kepribadian yang positif. Menurut saya, untuk menjadi seorang yang bisa berpikir positif adalah dengan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar. Menurut saya, untuk mengembangkan interpersonal skill yang lebih baik, saya perlu meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan mendengar secara aktif, dan memahami sudut pandang orang lain. Menjadi pendengar yang baik adalah dengan memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara, menghindari interupsi, dan menunjukkan empati melalui bahasa tubuh seperti kontak mata dan anggukan. Menurut saya, kebahagiaan dalam hidup itu sangat penting karena menjadi dasar untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Kebahagiaan membantu kita menjaga kesehatan mental dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Menurut saya, mengelola emosi saat menyelesaikan masalah penting, karena emosi yang tidak terkendali dapat mengganggu kemampuan kita untuk berpikir dengan jernih dan membuat keputusan yang tepat. Cara saya mengelola emosi adalah dengan mengambil waktu untuk tenang, seperti menarik napas dalam-dalam dan menjauh sejenak dari permasalahan itu. Menurut saya, cara untuk memaafkan masa lalu adalah dengan menerima bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah kembali, tetapi kita bisa belajar darinya. Saya berusaha fokus pada hal-hal yang baik di masa kini. Menurut saya, untuk memimpin keluarga dan memberikan kebahagiaan setiap hari, penting untuk selalu ada untuk keluarga, baik secara emosional maupun fisik. Saya akan berusaha untuk mendengarkan semua kebutuhan keluarga saya dan perasaan mereka. Menurut saya, cara untuk memimpin sebuah tim atau kelompok di kelas saat ada tugas adalah dengan memastikan setiap anggota memahami peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Saya akan membagi tugas secara adil dan jelas, serta menjaga komunikasi yang terbuka agar semua anggota bisa berbagi ide dan memberi masukan kepada saya. Untuk memimpin organisasi agar berkembang pesat, saya akan memastikan visi yang jelas, komunikasi terbuka, dan pengembangan tim. Fokus pada inovasi efisiensi dan evaluasi strategi secara rutin akan membantu perusahaan tetap berkembang sesuai tujuan. Menurut saya, jika ada perbedaan pendapat dalam tim, saya akan menghadapinya dengan mendengarkan semua pendapat secara objektif dan mencoba memahami sudut pandang setiap anggota. Dan saya akan membuat diskusi agar masalah cepat selesai. Setelah menyelesaikan perkuliahan pengembangan kepribadian, saya akan berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan menerapkan seluruh poin-poin yang telah dipelajari. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh akan membantu saya untuk meningkatkan diri lebih baik lagi. Kesan terindah yang saya rasakan selama mengikuti perkuliahan pengembangan kepribadian ini adalah bisa lebih mengenal diri sendiri dan bisa memperbaiki cara berinteraksi dengan orang lain dan meningkatkan keterampilan sosial. Saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Nah, itu adalah jawaban dari 15 pertanyaan tadi. Sekian, terima kasih. Salam budi luhur. Dadah!